Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk video kedua terkait wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Tadi yang kita telah bahas, yang pertama adalah penerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha, yang kedua melakukan penelitian tentang yang ketiga melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan kasus, yang selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Setelah melakukan penyelidikan, baik itu dengan adanya barang bukti perjanjian atau praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam aktivitas usahanya yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, setelah adanya kepastian terhadap bahwa adanya pelanggaran terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat, maka ini akan dilanjutkan ke pengadilan. Yang ke E, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membuktikan lebih jelas pelanggaran tersebut. Terlebih dahulu akan memanggil pelaku usaha tersebut apakah benar melakukan tindakan melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang F, memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Bahwa KPPU bisa melakukan penuntutan dengan pelaporan ke pengadilan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang G, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi ahli atau setiap orang sebagaimana yang dimasukkan huruf E dan huruf F yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Jadi yang jelas bahwa setiap saksi yang telah ditunjuk sebagai saksi di dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 ini harus akan diwajibkan untuk bisa hadir menyatakan atau mengungkapkan segala pengetahuannya tentang adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat tersebut. Dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Ini terkait bisa saja praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat di bidang tender di pemerintah yang diikuti oleh pelaku-pelaku usaha lain. Ini akan dipanggil instansi pemerintah yang terkait di dalam perkara tindakan pelanggaran terhadap persaingan usaha. Selanjutnya adalah mendapatkan, meneliti, dan atau melihat surat dokumen atau alat bukti lain guna menyelidikan atau pemeriksaan. KPPU memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi di dalam prakteknya banyak tidak ada kerjasamanya badan usaha, pelaku usaha yang bekerja sama dengan KPPU dalam mengungkap segala kegiatan. Yang selanjutnya adalah memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi tidak saja secara mendadak bagi pelaku usaha apabila ada pelanggaran, tapi akan lebih dahulu akan memberikan pemberitahuan terhadap pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Yang selanjutnya adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Tidak saja melakukan penuntutan, pemeriksaan, penyelidikan, dan pemanggilan yang dilakukan oleh KPPU. KPPU juga bisa memberikan sanksi administrasi
bagi pelaku usaha bisa saja mencabut izin usahanya ya dalam sistem administrasi. Jadi kalau di dalam keputusan pengadilan bahwa pelaku usaha tersebut bersalah dan sanksinya adalah memberikan sejumlah uang atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain, nah ini wewenangnya adalah pengadilan untuk bisa menyelesaikan pembayaran kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain kepada pelaku usaha yang merasa terlanggar dalam kegiatan usaha pelaku usaha lain yang melakukan tindakan perkara. Baik, terlanjut dengan prosedur kerja KPPU dan menangani perkara ya dalam menyelesaikan perkara dari awal penyidikan ya. Tentunya terlebih dahulu harus ada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan terhadap pelaku usaha lain. Ya, ketentuan tata cara penanganan perkara persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya, ketentuan tata cara penanganan perkara di bidang persaingan usaha diatur di dalam bab ke-7 ya tentang tata cara penanganan perkara mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46. Jadi ruang lingkup tata cara penanganan perkara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu penanganan perkara pada lingkup kewenangan KPPU ya dan badan peradilan mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung ya. Jadi sama dengan penuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lain tetap melalui pengadilan negeri, apabila melakukan banding bisa pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung ya untuk menyelesaikan perkaranya ya, baik itu penuntutan yang dilakukan oleh KPPU atau pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menugaskan KPPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran undang-undang atau dugaan terjadinya undang-undang baik karena adanya laporan dari anggota masyarakat yang mengetahui dan atau laporan dari pelaku usaha yang dirugikan maupun atas inisiatif KPPU. Jadi lingkup kewenangan KPPU yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan atas laporan masyarakat baik yang tidak dirugikan secara langsung maupun laporan pelaku usaha yang dirugikan dan pemeriksaan atas inisiatif KPPU tanpa adanya laporan masyarakat ya. Yang ketiga adalah pemeriksaan lanjutan, yang keempat adalah membuat keputusan, yang kelima adalah membuat putusan ya. Jadi di luar lingkup kewenangan KPPU atau proses penanganan yang harus dilibatkan oleh pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Yang pertama adalah pemeriksaan upaya hukum keberatan, bisa kasasi ya. Selanjutnya adalah eksekusi putusan ya. Eksekusi putusan baik itu bisa dalam bentuk administrasi, bisa juga dalam bentuk denda dan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. Ya. Jadi tata cara penanganan perkara persaingan usaha ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara garis besar yang terdapat dalam pasal 38 yaitu subjek pengaturan, yang mana pelaporan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha pihak atau lembaga terkait ya. Ya, pelaporan itu adalah dilakukan oleh KPPU atau pelapor setiap orang yang mengetahui. Selanjutnya adalah pelapor pihak yang dirugikan. Bisa jadi ya, bisa saja KPPU, bisa saja masyarakat tadi ya, bisa saja pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.
Jadi tata cara pelaporan dapat dilakukan oleh setiap orang ya yang mengetahui telah terjadi pelanggaran nomor 5 tahun 1999 atau patut menduga telah terjadi pelanggaran ya. Laporan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Laporan dibuat secara tertulis ya, dan ditujukan kepada KPP yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dan persaingan usaha. Laporan harus diberisikan keterangan yang lengkap, jelas, ditambah dengan keterangan kerugian bagi pelapor yang mengalami kerugian ya. Identitas pelapor harus jelas ya. KPPU merahasiakan identitas pelapor kecuali identitas pelapor yang merupakan pihak yang dirugikan. Jadi yang merasa dirugikan apabila pelapor itu berkeinginan untuk identitasnya tidak diungkap, ini bisa disembunyikan ya. Selanjutnya pasal 39, jadi subjek pengaturan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan pihak lembaga yang terkait, baik tadi ya KPPU, pelapor, pelaku usaha yang melapor, baik itu ada saksi, saksi ahli juga ya, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh komisi untuk menyelesaikan permasalahan perkara persaingan usaha tersebut. Jadi KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan masyarakat atau pihak yang dirugikan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan KPPU. Wajib telah menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan. Pelaku usaha melapor wajib diperiksa KPPU dalam pemeriksaan lanjutan. Jadi KPPU wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dilaporkan, yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan jika diperlukan. Jadi KPPU dapat mendengar keterangan saksi pihak lain. Di anggota komisi wajib dilengkapi dengan surat tugas pada saat melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan ya. Pasal 40 ya, subjek pengaturan pemeriksaan tanpa adanya laporan inisiatif atau pihak atau lembaga terkait atau KPPU. Jadi komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun tanpa adanya laporan ya. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tata cara bagaimana diatur dalam pasal 39 tadi. Jadi tidak saja dari laporan masyarakat atau perusahaan atau badan usaha yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain yang melaporkan secara tertulis kepada KPPU, tapi KPPU juga berwenang untuk mengungkap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 19 1999. Ini ya, tanpa ada laporan tertulis KPPU, tapi KPPU bisa menjadi pihak yang melaporkan ya setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha yang tidak sehat. 1 ya. Subjek pengaturan alat bukti pihak atau lembaga terkait KPPU, pelaku usaha, pelapor, pihak yang diperiksa. Jadi pelaku usaha atau yang pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau penghambat pemeriksaan oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dengan ketentuan yang berlaku. Ya, pasal 42, subjek pengaturan alat bukti pihak dan lembaga terkait atau KPPU. Ya, alat bukti pemeriksaan KPPU berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat atau dokumen petunjuk keterangan.
Pasal 43 subjek pengaturan pemeriksaan lanjutan, ya, pemerpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan dan putusan pihak